Selamat sore, Bapak, Ibu dosen, calon wisudawan, dan tamu undangan. Selamat datang di acara Yudisium periode 1 tahun 2022 Fakultas Arsitektur dan Desain. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami sebagai pembawa acara dengan saya sendiri Adel bersama dengan rekan saya Yalsa. Sebelum memasuki inti acara, saya akan membacakan peraturan acara Yudisium pada hari ini. Yang pertama, partisipan wajib menggunakan format nama yang telah ditentukan, yaitu NIM_nama. Yang kedua, dihimbau kepada Bapak Ibu dosen, calon wisudawan, dan tamu undangan untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika sudah dipersilahkan. Yang ketiga, partisipan dihimbau untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang terakhir, partisipan dihimbau untuk mengikuti rangkaian acara Yudisium dengan tertib dan khidmat. Selanjutnya, mari kita membuka acara pada hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ketua Acara Yudisium periode 1 tahun 2022, Angelina Berlian. Kepada Saudari Angel dipersilakan. Selamat sore, Bapak Ibu dosen, para calon wisudawan dan tamu undangan. Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran Yudisium 2022 ini. Yang akan saya pimpin secara Katolik dan yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara Yudisium 2022. Kiranya Engkau menyertai, semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih kepada Saudari Angel yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Kepada hadirin yang terhormat, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Unika Sugio Pranoto. Yang kedua, pembacaan keputusan kelulusan dan pembacaan calon wisudawan terbaik. Yang ketiga, sambutan Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain. Yang keempat, sambutan Kepala Program Studi Arsitektur dan Desain Komunikasi Visual. Yang kelima, sambutan perwakilan orang tua calon wisudawan. Yang keenam, sambutan perwakilan calon wisudawan. Yang ketujuh, ISOMA. Yang kedelapan, pembacaan wisudawan Fakultas Arsitektur dan Desain tahun 2022. Yang kesembilan, pembacaan nominasi calon wisudawan. Yang ke-10, kesan dan pesan wisudawan. Yang ke-11, dokumentasi. Yang ke-12, menyanyikan Mars Unika Sugio Pranoto. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Rangkaian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Unika Sugio Pranoto. Kepada Bapak Ibu dosen, calon wisudawan dan tamu undangan, diharapkan dapat mengambil posisi siap dengan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri saat menyanyikan Himne Unika Sugio Pranoto.
Bapak, Ibu dosen, para calon wisudawan dan tamu undangan, dipersilakan untuk kembali ke posisi semula dan tetap mengikuti acara dengan hikmat. Acara berikutnya adalah pembacaan keputusan kelulusan dan pembacaan calon wisudawan terbaik oleh Bapak Agustinus Diki Prastomo, Sarjana Ilmu Politik, Master of Arts. Kepada Bapak Diki dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain, Bapak Ibu dosen serta jajaran di struktural Fakultas Arsitektur dan Desain, Bapak Ibu serta wali dari calon wisudawan yudisium pertama di tahun 2022. Selamat sore, salam sehat dan berkah dalam. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto. Nomor 0094 garis miring B9.4 garis miring FAD garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang yudisium program sarjana dan pasca sarjana Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto periode 1 tahun 2022. Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menyelenggarakan yudisium program studi S1 Arsitektur, program studi S1 Desain Komunikasi Visual, dan program studi Magister Arsitektur periode 1 tahun 2022. Kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Maret 2022, Dekan Dr. Anda B. Tias Susanti, MA PhD. Kemudian saya akan membacakan SK Wisudawan lulusan terbaik. Mohon yang namanya nanti saya sebutkan bisa untuk menyalakan kamera ya, supaya nanti bisa hadirin bisa dapat melihat yang menjadi lulusan terbaik. Keputusan Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto nomor 0095 garis miring B.9.2 garis miring SFAD garis miring 3 Romawi tahun 2022 tentang lulusan terbaik pada yudisium periode pertama tahun 2022 Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto. Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama bahwa nama yang tercantum di bawah ini adalah lulusan terbaik pada yudisium periode pertama tahun 2022 Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugiya Pranoto. Yang pertama dari program studi arsitektur atas nama Sekarsari Ratnaning Tias dengan nomor induk 17 A10193, indeks prestasi kumulatif 3,29 dengan predikat sangat memuaskan. Untuk yang kedua dari program studi DKV, nama Elizabeth Fania, nomor induk 17 L10024, IPK 3,37 dengan predikat sangat memuaskan. Selamat atas lulusan terbaik.
Dan nomor poin kedua, bahwa penetapan lulusan terbaik berdasarkan kriteria memperoleh indeks prestasi tertinggi dan masa studi tidak melampaui batas masa studi maksimal. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. 4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Maret 2022, Dekan Dr. Anda Betia Susanti, MA PhD. Terima kasih. Demikian pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Diki atas pembacaan keputusan kelulusan dan pembacaan calon wisudawan terbaiknya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Dr. Anda Betia Susanti, Master of Arts, Doctor of Philosophy, selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain. Kepada Ibu Santi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekanat dan juga Bapak Ibu pengelola program studi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua dan wali para calon wisudawan. Yang saya kasihi para calon wisudawan, baik dari arsitektur maupun DKV, dan juga para mahasiswa FAD. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Yudisium Fakultas Arsitektur dan Desain. Yudisium ini sebagai simbol pelepasan mahasiswa dari status mahasiswanya menjadi seorang sarjana, baik itu sarjana arsitektur maupun sarjana desain. Masih sama dengan Yudisium yang lalu, saat ini pun kita masih belum bisa mengadakan kegiatan Yudisium secara luring atau tatap muka. Tentu saja ada kerinduan untuk kembali melaksanakan Yudisium secara luring, dan mudah-mudahan Yudisium berikutnya sudah dapat diselenggarakan secara full tatap muka. Yudisium ini diselenggarakan sebelum acara wisuda. Oleh karena itu, pada acara ini saya masih menyapa para lulusan dengan sebutan calon wisudawan, karena dilaksanakan sebelum wisuda universitas, di mana wisuda ini akan dilaksanakan pada besok pagi secara hybrid. Pada saat acara wisuda nanti, Anda baru akan disebut sebagai wisudawan. Sebagai pimpinan fakultas, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan para calon wisudawan meraih gelar sarjana, dan juga selamat juga untuk lulusan terbaik, baik dari arsitektur maupun dari DKV. Semoga dengan gelar yang dicapai dapat membawa manfaat bagi pribadi, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Selama mengikuti proses studi di FAD, banyak bekal yang sudah Anda terima, baik di ruang kuliah maupun dari kegiatan kemahasiswaan. Semoga bekal ini bisa Anda gunakan untuk mengarungi kehidupan berikutnya, kehidupan nyata di masyarakat, yang tentu saja penuh tantangan dan persaingan. Perjuangan Anda ini sebetulnya baru dimulai ketika Anda menyelesaikan studi di FAD, dan setelahnya itu nanti akan masuk ke kawah Condro di Muko, di mana akan ditemui persaingan dan persaingan yang ketat. Setelah Anda diwisuda, status Anda nanti akan menjadi alumni. Walaupun Anda semua sudah menjadi alumni, kami mengharapkan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kita punya wadah ikatan alumni, untuk arsitektur itu IKASA, untuk DKV itu kakak. Anda bisa bergabung dalam wadah itu dan juga sekaligus ikut berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan alumni dan memberikan kontribusi, terutama pemikiran-pemikiran demi kemajuan fakultas dan program studi. Ada hal yang ingin saya pesankan kepada Anda semua, para calon wisudawan.
karena nama universitas kita ini adalah Universitas Sugio Pranoto. Kita memakai nama Uskup Pahlawan, sekaligus Uskup Monsinyur Sugio Pranoto. Sehingga kami mengharapkan bahwa nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, nilai kejujuran, nilai keadilan, nasionalisme, sedapat mungkin diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga minta Anda untuk selalu menjunjung tinggi nama alma mater dan menjaga nama baik alma mater. Kepada Bapak Ibu, para orang tua dan wali calon wisudawan, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu yang telah menyelesaikan studi di FAD ini. Pada awal dulu Bapak Ibu mempercayakan pendidikan putra-putri di FAD. Maka sekarang kami mengantarkan kembali putra-putri Bapak Ibu dengan gelar kesarjanaan yang sudah disandingnya. Kami mohon maaf Bapak Ibu jika karena keterbatasan kami ada hal-hal yang mungkin belum bisa memenuhi harapan Bapak Ibu semua. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa kami sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami juga berharap seandainya ada masukan dari Bapak Ibu maupun juga dari para alumni, para calon wisudawan ini terhadap sistem pembelajaran yang sudah berjalan, kami akan sangat berterima kasih. Masukan ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada kami secara langsung, bisa melalui surat atau email. Kami berharap masukan Bapak Ibu dan para calon wisudawan ini akan bisa memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperbaiki di dalam sistem pembelajaran kami. Selaku pimpinan fakultas, saya mohon maaf jika selama berinteraksi melalui proses pembelajaran di Unika, kami banyak kekurangan dan kesalahan. Begitu juga sebaliknya, kami pun sudah memaafkan jika ada kesalahan dari para calon wisudawan semuanya. Akhir kata, kepada para panitia dan segenap pendukung acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih kepada Ibu Santi atas sambutannya. Kemudian akan dilanjut dengan sambutan dari Kepala Program Studi Arsitektur, yaitu Bapak Christian Moniaga, Sarjana Teknik Magister Arsitektur. Kepada Bapak Christian dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Mohon responnya, apakah suara saya terdengar? Ya Pak, terdengar. Baik, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain, Ibu Dr. Anda B. Tias Susanti, MA PhD, kepada Kaprodi Sejawat saya, Bapak Bayu Widiantoro, ST MDS, Kaprodi dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, Bapak Ibu dosen dari Fakultas Arsitektur dan Desain, baik program studi arsitektur maupun program studi desain komunikasi visual, dan juga kepada para orang tua, wali, para undangan yang merupakan orang-orang yang sangat berbahagia pada hari ini karena putra-putrinya sebentar lagi akan menjelang menjadi wisudawan dari Fakultas Arsitektur dan Desain. Kemudian juga ucapkan selamat sore kepada yang sangat saya cintai, teman-teman mahasiswa baik dari program studi arsitektur maupun dari program studi desain komunikasi visual. Pertama-tama saya mengucapkan salam sehat, selamat sore, berkah dalam, dan tetap semangat untuk semuanya. Teman-teman, pada sambutan kali ini saya mewakili program studi yang pertama mengucapkan selamat bahwasanya sekarang teman-teman sudah berada di penghujung dari proses belajar ketika teman-teman kurang lebih selama 4 tahun berdinamika mencari ilmu di Fakultas Arsitektur dan Desain, baik di Prodi Arsitektur maupun di program studi DKV. Seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi, bahwasanya dinamika kehidupan yang sebenarnya itu
semestinya sebentar lagi yang baru mulai. Jadi proses pendidikan ini hanya simulasi belaka, yang mana teman-teman, walaupun itu hanya simulasi, tapi teman-teman punya bekal yang sangat luar biasa untuk menjawab tantangan kehidupan yang sesungguhnya. Di mana mulai besok pagi ya, teman-teman di wisuda, setelah itu resmi menjadi wisudawan dan sudah pantas untuk bertarung di dunia profesi. Selain ucapan selamat, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, seperti pada saat orang tua atau wali dari para calon wisudawan ini pertama kali masuk diundang pada saat pembekalan orang tua mahasiswa baru. Dan saat ini sudah saatnya saya mewakili program studi arsitektur bersama para Bapak Ibu dosen mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, orang tua wali, dan mengembalikan hasil belajar mahasiswa putra-putri Bapak Ibu sekalian ke pangkuan Bapak Ibu orang tua wali sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses belajar mengajar ada beberapa hal yang mungkin kurang menyenangkan, mungkin kurang joyful, atau kurang bisa diterima oleh teman-teman calon wisudawan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tetapi kepada Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kami, khususnya di program studi arsitektur, Bapak Ibu dosen sudah berjuang sebaik mungkin untuk mengukir pribadi-pribadi calon wisudawan ini menjadi orang-orang yang dapat bertarung di dunia profesi. Khususnya untuk teman-teman arsitektur, sebentar lagi kalian akan bertarung di dunia profesi arsitektur. Pesan saya sebagai Kaprodi di sini, tidak bosan-bosannya dan tidak lelah-lelahnya saya mengingatkan, melanjutkan apa yang disampaikan Bu Dekan, bahwa nilai-nilai Sugio Pranoto harus kalian selalu ilhami dalam kehidupan, harus kalian implementasikan dalam kehidupan. Dan satu lagi, khusus untuk teman-teman prodi arsitektur, jangan lupa apabila kalian nantinya berkiprah sebagai profesional arsitektur, jangan pernah lupa bahwa PIP atau tema dari pendidikan di program studi arsitektur Sugio Pranoto adalah mengedepankan arsitektur yang ramah lingkungan atau arsitektur hijau. Itulah yang menjadi penciri arsitektur dari program studi pendidikan arsitektur di Unika Sugio Pranoto dengan program studi di institusi pendidikan yang lain. Jadilah calon-calon arsitek dan jadilah calon-calon desainer, teman-teman sekalian, yang selalu mengedepankan kebaikan untuk sesama, untuk lingkungan, dan itu dimulai desain dari hati. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan juga kepada seluruh panitia, walaupun kita bertemu masih secara online, tapi seluruh kerja keras teman-teman panitia sungguh bisa saya apresiasi. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya kepada saya, sehingga bisa menyempatkan diri untuk menyambut teman-teman calon wisudawan besok pagi sudah mulai bisa di wisuda di tingkat universitas. Terima kasih, salam sehat, berkah dalam, dan kembali saya serahkan sepenuhnya ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Christian atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual, Bapak Bayu Widiantoro, Sarjana Teknik Magister Seni. Kepada Bapak Bayu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sehat, semangat selalu. Selamat sore Bu Santi, selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain. Selamat sore Pak Diki, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Selamat sore Pak Christian, teman yang tadi kita barusan ketemu di kampus, Anda sudah berpindah tempat, saya masih di kampus Pak. Selamat sore untuk Bapak Ibu, orang tua, wali dari mahasiswa. Selamat sore Bapak Ibu dosen dari lingkungan Fakultas Arsitektur dan Desain, baik dari Prodi Arsitektur ataupun Prodi DKV, dan selamat sore teman-teman semua, calon-calon wisudawan, calon-calon sarjana, dan selamat sore para panitia yang sudah menyelenggarakan event virtual hari ini. Baik, pertama-tama
saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada orang tua dan wali mahasiswa, baik program studi DKV ataupun program studi arsitektur yang telah mempercayakan kepada kami untuk pendidikan putra-putrinya hingga dapat menyelesaikan tahap program strata 1 untuk program studi arsitektur dan DKV. Dan saya juga mengucapkan selamat bahwa putra-putri Ibu Bapak sekalian sudah dapat menyelesaikan pendidikannya dengan melalui berbagai macam kegiatan, berbagai macam tugas yang mungkin selama mengikuti perkuliahan ini, bukan mungkin ya, mungkin banyak yang kemudian tugasnya berat sekali ya, begitu. Ya. Terus kemudian saya juga mengucapkan selamat untuk para calon wisudawan, ya Anda sudah berhasil menempuh satu langkah ke depan untuk nantinya Anda menuju ke dunia yang berikutnya. Jadi ketika kemarin Anda ada di dalam lingkungan pendidikan di Fakultas Arsitektur dan Desain, baik itu program studi arsitektur ataupun program studi DKV, ya, Anda dipenuhi oleh pertugasan. Pertugasan yang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, begitu ya. Ini adalah berbagai macam suasana yang pasti Anda jumpai selama Anda mengikuti perkuliahan di Fakultas Arsitektur dan Desain. Harapan saya, baik sebagai pribadi ataupun sebagai Kaprodi dan mewakili teman-teman dari program studi DKV, harapan kami Anda dapat memanfaatkan ilmu yang sudah pernah Anda pelajari selama di dunia pendidikan strata 1. Banyak hal di sana, bagaimana cara menciptakan sebuah desain yang baik, bagaimana menciptakan sesuatu yang punya daya guna, begitu ya. Jadi kalau Pak Christian mengatakan bahwa di arsitektur semua memperhatikan lingkungan, di DKV Anda juga mau tidak mau pasti memperhatikan apa yang harus Anda selesaikan, begitu. Tolong berbagai macam ilmu ini jangan disia-siakan. Ingatlah selalu bahwa ketika Anda menciptakan sebuah desain, baik itu bangunan ataupun karya-karya komunikasi visual, pasti memiliki dampak yang sangat besar terhadap siapapun yang akan menggunakan itu. Maka setiap Anda akan menggunakan sesuatu, mohon dengan sangat untuk selalu memperhatikan kebutuhan dari targetnya. Seorang desainer yang baik, seorang arsitek yang baik, tidak membuat sesuatu hanya berdasarkan keinginan pribadinya, tetapi berdasarkan pada keinginan siapa yang nantinya akan menggunakan desain yang dibuat. Gitu ya. Jangan sampai nantinya Anda menjadi seseorang yang membuat orang lain stres karena cerita yang disampaikan tidak sesuai, karena gambar yang dibuat tidak sesuai, karena ruangan yang dibuat bukan membuat orang menjadi nyaman, tapi justru membuat orang di dalamnya jadi stres. Kenapa? Karena faktor lingkungannya kurang diperhatikan. Begitu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Anda selalu mengingat apa yang sudah pernah diberikan kepada Anda, dan semoga semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen bisa menjadi manfaat untuk keberlanjutan aktivitas Anda. Selamat datang di dunia yang berikutnya, ya, yang pasti akan lebih menyenangkan, akan lebih seru, akan lebih banyak tantangannya. Ya, selalu semangat, selalu kreatif, dan yang terakhir adalah jangan lupa menjaga kesehatan. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Bayu yang sudah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan orang tua calon wisudawan. Kepada Bapak Pramono Waskito, selaku perwakilan orang tua calon wisudawan, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dekan, Bapak-Bapak Kaprodi, seluruh dosen dan staf
akademik serta sivitas akademika Fakultas Arsitektur dan Desain Unika, orang tua wali dan keluarga dari calon wisudawan dan wisudawati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul bersama-sama secara daring dalam acara yudisium ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan dan mohon izin untuk menyampaikan sepatah kata mewakili orang tua calon wisudawan wisudawati. Saya, Pramono Waskito, salah satu dari orang tua yang bersyukur dan bersukacita. Putri kami Sekarsari Ratna Ningtyas adalah calon wisudawati Fakultas Arsitektur dan Desain. Kami atas nama orang tua calon wisudawan wisudawati mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dekan, kepada Kepala Program Studi, seluruh dosen Fakultas Arsitektur dan Desain yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuan secara profesional kepada putra-putri kami, mulai dari awal kuliah hingga akhir kuliah. Semoga ilmu pengetahuan yang dibekalkan kepada putra-putri kami senantiasa bermanfaat bagi diri, keluarga, negara, dan kemanusiaan. Sesuai yang tersirat pada moto Unika Sugio Pranoto, Talenta Pro Patria et Humanitate. Calon wisudawan wisudawati yang kami banggakan, bertahun-tahun kalian berada di kampus. Suka duka silih berganti. Segalanya pasti akan berakhir. Perpisahan pasti terjadi. Kenangan-kenangan indah tak terlupakan. Namun, waktu tak bisa diputar kembali. Graduation is not conclusion of an achievement, but simply the ending of one chapter and the beginning of another chapter. Hari ini bukanlah akhir dari pencapaian, tetapi awal dari perjuangan menuju pencapaian selanjutnya. Tetaplah berharap, berjuang, berkarya, dan berdoa untuk memperoleh pencapaian yang kalian harapkan. Kami yakin lulusan Unika Sugio Pranoto adalah pekerja keras, pintar, cerdas, kreatif, dan inovatif. Juga bersikap dan sifat yang baik, dan mampu memperoleh kesuksesan di tiap langkah berikutnya. Tetaplah hormat dan sayangi orang tua kalian. Karena upaya dan doa-doa orang tua lah kalian dapat memperoleh gelar kesarjanaan ini. Terima kasih kalian telah menjadi kebanggaan kami semua. Akhir kata, selamat kepada calon wisudawan wisudawati dimanapun berada beserta keluarga atas keberhasilan mendapatkan gelar sarjana. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa menyertai kita semua. Sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan berkat dalam. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Pramono Waskito yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan calon wisudawan. Kepada Saudari Sekaratna Ningtyas, selaku perwakilan calon wisudawan, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Halo, selamat sore. Pertama-tama yang terhormat Ibu Tia Susanti selaku Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain,
yang terhormat Pak Christian Moniaga selaku Kaprok di Arsitektur, yang terhormat Bapak Bayu Widiantoro selaku Kaprok di Desain Komunikasi Visual, yang terhormat kepada para dosen, staf, dan seluruh tenaga pendidik, yang terhormat orang tua wali calon wisudawan, dan kepada teman-teman calon wisudawan sekalian. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan dalam acara yudisium pada sore hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama-sama di sini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kita semua karena kerja keras kita akhirnya sekarang kita telah berhasil berada pada tahap ini. Sebagai seorang mahasiswi arsitektur di Universitas Sudio Pranoto, banyak manis dan pahit yang saya alami selama masa-masa kuliah ini. Keterpurukan dan keputusasaan seringkali saya temui dalam menjalani tugas-tugas saya. Namun saya percaya Tuhan memberi di balik segala jatuhnya saya, pada akhirnya saya tetap bisa bangkit kembali dengan bantuan keluarga, teman, dan orang-orang baik di sekitar saya. Singkat saja, banyak pembelajaran di Unika ini. Bukan hanya pembelajaran dari sisi akademik, namun juga pembelajaran hidup. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah berbagi ilmu dengan kami semua mahasiswa. Lalu juga terima kasih kepada para staf dan karyawan yang secara tidak langsung mendukung kelancaran berjalannya perkuliahan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua serta kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya selama ini. Terakhir, saya yakin semua usaha yang telah teman-teman sekalian tempuh selama berkuliah di Unika ini tidak akan sia-sia. Saya juga berharap teman-teman sekalian setelah ini dapat sukses melanjutkan jenjang kehidupan kalian selanjutnya, baik di bidang karir maupun pendidikan. Semoga kita semua dapat menjadi terang dan garam dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan atau adanya kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada saudari Sekar Tantias yang telah memberikan sambutannya. Setelah ini akan ada isoma. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk dapat menonaktifkan kamera dengan tidak meninggalkan ruang Zoom. Dan dipersilakan kembali lagi di ruang Zoom ini pada pukul 18.25 untuk dapat melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih. Hai semuanya, selamat bergabung di Taktik Top.
Selamat datang kembali kepada para hadirin di acara Yudisium Periode 1 tahun 2022. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk dapat mengaktifkan kameranya kembali dan mengikuti acara dengan hikmat. Rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan nama-nama para calon wisudawan dari program studi arsitektur dan program studi desain komunikasi visual beserta dengan judul proyek akhirnya. Program studi arsitektur. Ahmad Ridwan, NIM 15A188 dengan judul proyek akhir. Resort apung di pantai Karangjahe, Rembang yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Kris Prantono. Faisal Emerald Aditama, NIM 15A1-120 dengan judul proyek akhir. Gedung Teater Musikal di Semarang yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Albertus Sidarta, Magister Teknik. Adinda Norma Gupita Kusuma P, NIM 15A1-170 dengan judul proyek akhir. Klinik Tumbuh Kembang Anak di Kota Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Eti Endang Listiati, Magister Juanita Ratih Artanti, NIM 15A1-186 dengan judul proyek akhir. Pusat Kecantikan di Yogyakarta yang dibimbing oleh Dr. Insinyur A. Ardianto, Magister Teknik. Tommy Kusnanto, NIM 15A1-191 dengan judul proyek akhir. Sentra IKM Kerajinan Logam berbasis kebudayaan di Kabupaten Tegal yang dibimbing oleh Dr. Rudianto S. Rafael Suparman, NIM 16A1-44 dengan judul proyek akhir. Menara Hunian di Kota Semarang yang dibimbing Insinyur Afrianto Sofian STB, Magister Teknik. Sarah Firia A, NIM 16A170 dengan judul proyek akhir. Pusat Wisata Kuliner Khas Solo dengan pendekatan arsitektur regionalisme di Kabupaten Sukoharjo yang dibimbing oleh Insinyur Kristoporus Kusmartadi, Magister Teknik. Arini Prameswari, NIM 16A179 dengan judul proyek. Maaf karena ada kendala teknis. Akan saya ulangi. Yonita Ratih Artanti, NIM 15A1-186 dengan judul proyek akhir. Pusat Kecantikan di Yogyakarta yang dibimbing oleh Dr. Insinyur A. Ardianto, Magister Teknik. Tommy Kusnanto, NIM 15A1-191 dengan judul proyek akhir. Sentra IKM Kerajinan Logam berbasis kebudayaan di Kabupaten Tegal yang dibimbing oleh Dr. Rudianto S. Mohon maaf karena ada kendala jaringan.
Akan saya ulangi lagi. David dengan judul proyek akhir Sekolah Ekologis di Kabupaten Semarang yang dibimbing Magister Teknik. Deva Rafael Suparman, NIM 16A144 dengan judul proyek akhir Menara Hunian di Kota Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Afrianto Sofian, STB Magister Teknik. Sarah Firia A, NIM 16A170 dengan judul proyek akhir Pusat Wisata Kuliner Khas Solo dengan pendekatan arsitektur regionalisme di Kabupaten Sukoharjo yang dibimbing oleh Insinyur Magister Teknik. Arini Prameswari, NIM 16A179 dengan judul proyek akhir Eco Resort di Pantai Sarangan Gunung Kidul yang dibimbing oleh Insinyur Franciscus Saverius Bambang Suskiatno, Magister Teknik. Retama Surya Dinata, NIM 16A186 dengan judul proyek akhir Resort dengan pendekatan green arsitektur di Kabupaten Gunung Kidul yang dibimbing oleh Insinyur Franciscus Saverius Bambang Suskiatno, Magister Teknik. Maulina Reyanda Wibowo, NIM 16A195 dengan judul proyek akhir Pusat Kegiatan Kreatif Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Riyandi Tarigan, Magister Teknik. Gita Cynthia Bella Karisma, NIM 16A1-105 dengan judul proyek akhir Hotel Resort dengan penerapan arsitektur ekologis di Bawen, Kabupaten Semarang yang dibimbing oleh Dr. Insinyur VG Sri Rejeki, Magister Teknik. Nabila Rizky Anindita, NIM 16A1-108 dengan judul proyek akhir Sekolah Tinggi Penyiaran dan Multimedia di Kota Bandung dengan penerapan desain hemat energi yang dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur LMF Purwanto. M. Mu'alif Medianto, NIM 16A1-138 dengan judul proyek akhir Akademi Desain Grafis dan Animasi di Jambi yang dibimbing oleh Insinyur Robert Rianto Wijaya, Magister Teknik. Albi Alriadi Putrajaya, NIM 16A1-140 dengan judul proyek akhir Pusat Pelatihan Olahraga Bela Diri di Blora yang dibimbing oleh Insinyur Eti Endang Listiati, Magister Teknik. Wahyu Surya Purwagusta, NIM 16A1-164 dengan judul proyek akhir Resort di Bandungan dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular yang dibimbing oleh Insinyur Christophorus Kusmartadi, Magister Teknik. Ko Adityawan, NIM 16A akhir Terminal Terpadu Tipe A di Kota Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Riyandi Tarigan, Magister Teknik. Sanditya Syifa Almasari, NIM 16A1-168 dengan judul proyek akhir Redesain Pasar Tradisional Kalewiro di Kabupaten Wonosobo yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Rudianto Susilo, Master Ilmu Akuntansi. Chandra Arif Wardana, NIM 16A1-169 dengan judul proyek akhir Perpustakaan dengan pendekatan perilaku generasi milenial di Semarang yang dibimbing oleh
Ratih Dian Saraswati, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Irfandi Reza Dewa, NIM 16A1-174, dengan judul proyek akhir Rumah Sakit Khusus Ginjal di Semarang, yang dibimbing oleh Ratih Dian Saraswati, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Renaldi Satriawan, NIM 16A1-178, dengan judul proyek akhir hunian susun dengan konsep urban farming di Semarang, yang dibimbing oleh MD Nestri Kiswari, Sarjana Teknik, Master of Science. Elfrida Kunti Febrina, NIM 17A1-14, dengan judul proyek akhir Kompleks Pendidikan Dini di Kota Semarang, yang dibimbing oleh MD Nestri Kiswari, Sarjana Teknik, Master of Science. Yovita Febriana Sudarsono, NIM 17A1-32, dengan judul proyek akhir hunian vertikal dengan fungsi ganda di Kota Semarang, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur VG Sri Rezeki, Magister Teknik. Peter Evan Herdianto, NIM 17A1-33, dengan judul proyek akhir Klinik Fisioterapi dan Rehabilitasi Medis di Kota Semarang, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Albertus Sidarta, Magister Teknik. Immanuel Septiandi PL, NIM 17A1-38, dengan judul proyek akhir Rumah Susun Sewa bagi Pedagang Pasar Suryo Kusumo Tlogosari, Semarang, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur VG Sri Rezeki, Magister Teknik. Clara Ulia Melati, NIM 17A1-43, dengan judul proyek akhir Akademi Tata Busana dan Modeling di Semarang, dengan pendekatan arsitektur modern, yang dibimbing oleh Insinyur Yulita Titi, Magister Teknik. 17A1-49, dengan latihan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dengan pendekatan arsitektur metafora, yang dibimbing oleh Insinyur Christophorus Kusmartadi, Magister Teknik. Maira Sri Wuyung Panggulu, NIM 17A1-50, dengan judul proyek akhir Sekolah Dasar Alam bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Semarang, dengan pendekatan Sustainable Architecture, yang dibimbing oleh Insinyur Robert Rianto Wijaya, Magister Teknik. Stefan Yoga Hardanta, NIM 17A1-52, dengan judul proyek akhir Pasar Ikan di Semarang Utara, dengan pendekatan arsitektur ekologis, yang dibimbing oleh Dr. Insinyur A. Ardianto, Magister Teknik. Samuel Stephen Prasetya, NIM 17A1-60, dengan judul proyek akhir Museum Interaktif Fauna Endemik Indonesia di Bandung, yang dibimbing oleh Insinyur Trihesti Mulyani, Magister Teknik. Diah Pitaloka KD, NIM 17A1-71, dengan judul proyek akhir Pameran Rekreasi Budaya Tradisional Jawa Tengah, yang dibimbing oleh Insinyur Christophorus Kusmartadi, Magister Teknik. Yan Aditya Fernando, NIM 17A1-73, dengan judul proyek akhir Gedung Pertunjukan Kesenian di Kota Semarang dengan pendekatan akustik, yang dibimbing oleh Ratih Dian Saraswati, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Yogi Anggoro, NIM 17A1-74, dengan judul proyek akhir Rusunawa Khusus Lajang di Bawen, Kabupaten Semarang, dengan pendekatan arsitektur kontekstual, yang dibimbing oleh Insinyur Eti Endang Listiati, Magister Teknik. Tia Maulana, NIM 17A1-78, dengan judul proyek akhir
perumahan vertikal dengan konsep micro housing di Kota Semarang yang dibimbing oleh MD Nesri Kiswari, Sarjana Teknik Master of Science. Kevin Yuha Perdana, NIM 17A195 dengan judul proyek akhir Pusat Kesenian dan Kerajinan Kota Solo dengan pendekatan neo-vernakular dan lokalitas yang dibimbing oleh Insinyur Tri Hesti Mulyani, Magister Teknik. Immanuel Purwo Adi N, NIM 17A1 105 dengan judul proyek akhir Museum Alat Musik Tradisional Indonesia di Semarang yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Rudianto Susilo, Master Ilmu Akuntansi. Muhammad Reza Rizwanda, NIM 17A1 112 dengan judul proyek akhir Sekolah Menengah Atas Tahfidz Quran di Kota Semarang yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Kris Prantono. Katon Wahyu Nusantara Aji, NIM 17A1 141 dengan judul proyek akhir Pasar Hewan Peliharaan di Semarang dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Albertus Sidarta, Magister Teknik. Moh Rizky Pahlevi, NIM 17A1 144 dengan judul proyek akhir Pengembangan Rest Area Kilometer 389B Jalan Tol Semarang-Batang yang dibimbing oleh Insinyur Robert Rianto Wijaya, Magister Teknik. Oklia Budi Setiawan, NIM 17A1 145 dengan judul proyek akhir Redesain Pasar Induk Purwodadi di Kabupaten Grobogan yang dibimbing oleh Insinyur Afrianto Sofyan STB, Magister Teknik. Kondang Ajika, NIM 17A1 147 dengan judul proyek akhir Gedung Pelatihan dan Pertunjukan Seni Tari di Pati yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Kris Prantono. Balbino da Consecausores, NIM 17A1 157 dengan judul proyek akhir Desain Terminal Baru Angkutan Umum Bekora Dili dengan pendekatan arsitektur ekologis yang dibimbing oleh Insinyur Kristoforus Kusmartadi, Magister Teknik. Vidya Devitri, NIM 17A1 159 dengan judul proyek akhir Pusat Rehabilitasi Psikososial Wanita dan Anak Korban Kekerasan di Semarang yang dibimbing oleh Christian Moniaga, Sarjana Teknik, Magister Arsitektur. Jessica Daniele Indira Putri, NIM 17A1 160 dengan judul proyek akhir Rumah Sakit Khusus Kanker di Kota Semarang dengan pendekatan healing environment, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Dwi Prasetyo, NIM 17A1 170 dengan judul proyek akhir Sekolah Alam di Kabupaten Boyolali yang dibimbing oleh Insinyur Tri Hesti Mulyani, Magister Teknik. Zuhad Zaisyar, NIM 17A1 180 dengan judul proyek akhir Refugee Social Housing in Kemayoran, Jakarta yang dibimbing oleh MD Nesri Kiswari, Sarjana Teknik, Master of Science. Jennifer Tamara Angelica, NIM 17A1 181 dengan judul proyek akhir Pusat Kecantikan di Semarang yang dibimbing oleh Profesor Dr. Engineering LMF Purwanto. Antonius Nata Chandra Ditya, NIM 17A1 183 dengan judul proyek akhir Museum Adat Batak di Toba dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular yang dibimbing oleh Insinyur Yulita Titi, Magister Teknik. Firlia Lutka Miranti,
NIM 17A1-190 dengan judul proyek akhir Pusat Dakwah Islam di Semarang dengan pendekatan arsitektur ekologis yang dibimbing oleh Insinyur Eti Endang Listiati, Magister Teknik. Jeremy Edo Agusta, NIM 17A1-192 dengan judul proyek akhir Sekolah Ukir di Jepara dengan pendekatan arsitektur rumah kayu yang dibimbing oleh Insinyur Christophorus Kusmartadi, Magister Teknik. Sekar Sari Ratna Ningtyas, NIM 17A1-193 dengan judul proyek akhir Sekolah Tinggi Oseanografi di Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Yulita Titi, Magister Teknik. Febrian Nugroho JH, NIM 19A1-100 dengan judul proyek akhir Kantor Sewa UMKM di Semarang yang dibimbing oleh Insinyur Franciscus Saverius Bambang Suskiatno, Magister Teknik. Florencia Irena Rustamadi, NIM 21A1-110 dengan judul proyek akhir International Youth Science Olympic Center yang dibimbing oleh Dr. Insinyur Albertus Sidarta, Magister Teknik. Program Studi Desain Komunikasi Visual. Dominika Sinta Arumsari, NIM 15L163 dengan judul proyek akhir Perancangan Komunikasi Visual, Pemanfaatan Cengkeh Menjaga Imunitas Tubuh pada Pekerja Produktif yang dibimbing oleh Bayu Widiantoro, Sarjana Teknik, Magister Seni. Adrian Kristi Atmaja, NIM 15L169 dengan judul proyek akhir Perancangan Komunikasi Visual, Bahaya Pembakaran Sampah Rumah Tangga Secara Liar yang dibimbing oleh Maya Putri Utami, Sarjana Seni, Magister Seni. Widya Ayu Hapsari, NIM 15L166 dengan judul proyek akhir Perancangan Komik Horor sebagai Media Edukasi, Peningkatan dan Kepedulian pada Lingkungan Sekitar yang dibimbing oleh Bayu Widiantoro, Sarjana Teknik, Magister Seni. Tan Gregoria Venite, NIM 17L130 dengan judul proyek akhir Perancangan Desain Festival sebagai upaya menjaga eksistensi penjajah jajanan tradisional pada zaman modern di Kota Semarang yang dibimbing oleh Arwin Purnama Jati, Sarjana Seni, Magister Seni. Kevin Renate, NIM 17L160 dengan judul proyek akhir Perancangan Media Informasi Dampak Buruk Rokok Elektrik untuk Kesehatan yang dibimbing oleh Agustinus Diki Prastomo, Sarjana Ilmu Politik, Master of Arts. Elizabeth Fania Benjamin, NIM 17L124 dengan judul proyek akhir Perancangan Kampanye Sosial Ajakan Menggunakan Ekoenzim bagi Ibu Rumah Tangga di Kota Semarang yang dibimbing oleh Maya Putri Utami, Sarjana Seni, Magister Seni. Felicia Epifani HP, NIM 17L137 dengan judul proyek akhir Perancangan Iklan Layanan Masyarakat untuk meningkatkan empati remaja guna mencegah perundungan yang dibimbing oleh Maya Putri Utami, Sarjana Seni, Magister Seni. Sela Viviani, NIM 17L118 dengan judul proyek akhir Perancangan Media Komunikasi Visual Saat Teduh bagi Remaja Pemuda Kristen di Indonesia yang dibimbing oleh Maya Putri Utami, Sarjana Seni, Magister Seni. Jonathan Husodo, NIM 17L188 dengan judul proyek akhir Perancangan Komunikasi Visual Panduan Perawatan Burung Berkicau yang dibimbing oleh Agustinus Diki Prastomo, Sarjana Ilmu Politik, Master of Arts.
Demikian pembacaan nama dan proyek akhir para calon wisudawan. Lalu setelah ini kami akan membacakan hasil nominasi wisudawan. Ada banyak nominasi menarik di acara Yudisium kali ini. Apa aja sih Kak Filsa? Jadi ada nominasi mahasiswa terdiam, ada nominasi mahasiswa tertidur, kemudian ada nominasi mahasiswa ter-on-cam, ini untuk pada saat perkuliahan daring ya Kak Adel. Kemudian ada nominasi mahasiswa terreceh, lalu ada apa lagi Kak Adel? Selanjutnya ada nominasi mahasiswa terbest profil. Itu yang seperti apa Kak Filsa? Jadi nominasi terbest profil ini adalah yang profil picture-nya paling menarik pada halaman Google Meeting atau Zoom kemarin Kak Adel. Baik, selanjutnya ada nominasi mahasiswa terambis, nominasi mahasiswa terjulit, nominasi mahasiswa terngegas, dan nominasi mahasiswa teramah. Nah langsung aja nih, yang pertama ada nominasi mahasiswa terdiam, jatuh kepada siapa Kak Filsa? Kepada Kak Mohriski Pahlevi dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2017. Selanjutnya, ada nominasi mahasiswa tertidur yang paling sering ketiduran di kelas nih. Ada siapa Kak Filsa? Ada Kak Yogi Anggoro dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2017. Baik, selanjutnya ada nominasi mahasiswa terreceh yang paling sering ngelawak di kelas nih. Jatuh kepada siapa Kak Filsa? Kak Kondang Ajiga dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2017. Baik, lalu ada nominasi mahasiswa ter-on-cam. Ini jatuh ke siapa Kak Filsa? Kak Deva Rafael Suparman dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2016. Selanjutnya ada nominasi mahasiswa terbest profil. Ini jatuh kepada siapa Kak Filsa? Kak Kondang Ajiga lagi dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2017. Kemudian ada nominasi mahasiswa terambis nih Kak Adel, dimenangkan oleh 2 orang. Siapa aja Kak Adel? Dari Program Studi Arsitektur ada Kak Maira Sri Wuyung Panggulu, Angkatan 2017, dan Kak Elizabeth Fania Benjamin, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Angkatan 2017. Kemudian ada nominasi mahasiswa terjulit, ini juga dimenangkan oleh 2 mahasiswa. Siapa Kak Adel? Jatuh kepada Kak Kondang Ajiga dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2017 dan Kak Tan Gregoria Feni Angkatan 2017. Selanjutnya, ada apa lagi nih Kak Filsa? Ada nominasi mahasiswa terngegas nih Kak Adel. Ada siapa itu Kak Adel? Dari Program Studi Arsitektur ada Kak Antonius Nata Chandraditya Angkatan 2017. Kemudian yang terakhir ya Kak Adel, ada nominasi mahasiswa teramah. Siapa kira-kira Kak Adel? Dari Program Studi Arsitektur ada Kak Maira Sri Wuyung Panggulu Angkatan 2017 dan Program Studi Desain Komunikasi Visual ada Kak Elizabeth Fania Benjamin Angkatan 2017. Baik, itu adalah pembacaan nominasi mahasiswa pada periode ini. Berikutnya kita akan memasuki sesi kesan dan pesan. Kami dari panitia sudah menyiapkan cuplikan video masa perkuliahan dan kesan dan pesan dari para calon wisudawan yang akan kami tayangkan setelah ini. Keren dan cukup melelahkan. Jadi emang kuliah di arsitektur ini emang cukup melelahkan ya, menguras tenaga begitu. Next, pernah dibimbing oleh Prof. Pur merupakan achievement dalam hidup yang tidak akan pernah terlupakan. Momen yang nggak bisa dilupain ya kalau udah dapet bimbingan Prof. Pur, itu sangat menantang gitu.
Next, nikmati masa-masa perkuliahan, ntar udah kerja nggak bisa kayak gitu lagi. Bener banget nih, kalau kita udah kerja nanti pasti suasana juga akan berbeda ya. Tentunya momen-momen di saat perkuliahan itu nggak bakal kita dapetin lagi dan nggak bakal terulang lagi gitu. Lanjut, to say the least, I graduated without cheating you all. Terus next, ada lagi kesannya, kuliah arsitek tidak semudah dan sesuai yang dibayangkan. Rajin dan semangat adalah kuncinya. Benar banget nih, kita harus tetap semangat walaupun tugas menumpuk gitu ya. Next, ini cukup panjang ya kesan dan pesannya. Oke, langsung aja aku bacain. Kesan selama perkuliahan di jurusan arsitektur, selama masa kuliah banyak sekali ilmu yang diperoleh. Materi yang didapat dari dosen sangat menarik dan inovatif. Pesannya, ketika banyak pekerjaan, kita harus tanggung jawab serta tidak putus asa dan jangan menunda pekerjaan, karena menunda pekerjaan setengah dari kegagalan kita. Nah, ini benar banget, kalau udah tugas sudah ditunda-tunda, terus ya, nggak bakal kelar-kelar. Next ya, berikutnya. Ini ada yang nyampein kesan, saya berharap saya sudah wisuda lebih awal. Saya merasa ini belum terlalu terlambat ya untuk wisuda. Oke, kita next. Ada lagi nih kesannya, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil saat masa perkuliahan sehingga dapat menjadi acuan untuk menjadi lebih baik. Dan terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Bener banget, terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Lanjut ya, terus ini ada kesannya cukup singkat ya begitu. Lumayan enak kuliahnya. Oke, kita lanjut aja. Ini juga cukup panjang kesannya. Oke, langsung aku bacain aja. Banyak pengalaman yang didapat selama kuliah dan yang pasti prosesnya tidak mudah. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing selama perkuliahan, memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, teori maupun praktek. Untuk teman-teman yang sedang menjalani proses perkuliahan, semangat dan terus berjuang hingga akhir. Nikmati semua prosesnya, timba ilmu sebanyak-banyaknya, fighting! Bener banget nih buat teman-teman yang masih berjuang di dunia perkuliahan, tetap semangat dan nikmatin aja gitu ya semua proses yang dilalui gitu. Oke, langsung aja aku next. Lembur tugas dan deadline H-1 paling berkesan. Kalau ngerjain tugas, deadline H-1 baru itu ya. Karena emang muncul idenya H-1 gitu. Oke, next aja ya. Masuk di Unika membuat saya sadar ternyata tingkat finansial saya masih di taraf miskin. Oke, aku next aja. Lanjut ke kesan dan pesan berikutnya. Senang bisa mengenal orang-orang dengan berbagai macam sudut pandangnya, mengenal kawan-kawan yang suportif sekaligus menyebalkan. Jangan lupa perbanyak relasi dan perbanyak kawan, karena orang dalam memang penting. Hehehe. Bener juga sih. Lanjut ke kesan dan pesan berikutnya. Angel kuliah, lulusnya generasi Omikron, shit dan seru. Ya benar, sedihnya itu kalau lulusnya generasi Omikron. Kayak sekarang nih wisudanya online ya, nggak bisa offline. Padahal ini momen-momen yang sangat-sangat ditunggu. Oke, lanjut aja. Ilmunya sangat besar dan banyak sekali. Wow. Ya, ilmu yang diberikan Bapak Ibu dosen itu memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, next. Ini juga ada kesan dan pesan selanjutnya. Kan kuliah 4 tahun. 2 tahun seru, 2 tahun ampas gara-gara COVID. Kalau mau TA, nggak apa-apa, silahkan aja. Apesnya kalau tiba-tiba dipanggil namanya satu-satu. Nah, ini nih kalau udah dipanggil nama satu-satu, auto deg-degan ya. Oke, next. Kesan dan pesan berikutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang selama ini sudah banyak memberikan ilmu kepada saya. Semoga kelak bermanfaat. Tentunya ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Lanjut ya.
banyak melalui halangan dan tantangan, tapi kita bisa kalau kita berusaha. Nah, ini benar banget. Kalau kita berusaha, pasti semua tantangan dan halangan itu nantinya bakal bisa kita lalui dengan mudah ya. Yang penting tetap berusaha aja, jangan menyerah. Oke, next. Ada yang nyampein kesan, walaupun hari-hari dipenuhi lembur, deadline dan tugas besar mencekik, dari situ kita belajar menjadi disiplin dan tanggung jawab. Untuk pesannya, kesehatan mental dan fisikmu sangatlah penting, sobat. Benar banget nih, kesehatan mental dan fisik itu sangat-sangat penting kalau buat jurusan arsitektur. Oke, next. Kesan dan pesan berikutnya. Masa-masa yang indah dan penuh perjuangan akan selalu terkenal. Nah, ini benar banget. Karena masa-masa selama perkuliahan yang udah kita lalui itu nggak bakal bisa keulang lagi. Oke, lanjut ke kesan dan pesan berikutnya. Ada yang menuliskan kesan perkuliahan di Unika Soegija Pranoto menyenangkan, dosennya selalu tepat waktu, metode pembelajaran tidak monoton, dan selalu mengajak mahasiswa untuk turut serta berperan aktif. Saya harap Unika bisa lebih memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi. Oke, lanjut. Ketemu banyak teman baru dengan hal baru selama di perkuliahan. Nah, ini benar. Di dunia perkuliahan ini kita bisa menemukan teman-teman baru, terus hal-hal yang baru selama perkuliahan. Tentunya itu bakal kita kenang ya, momen-momen di saat perkuliahan. Oke, next. Kesan dan pesan berikutnya. Penuh adrenalin karena kuliah dan kerja dalam waktu bersamaan. Wah, ini juga susah ya buat bagi waktunya, apalagi kuliahnya juga tugasnya bisa dibilang nggak sedikit gitu ya. Oke, next. Seru, banyak pengalaman dan suka duka. Oke, langsung aku next ke kesan dan pesan berikutnya ya. Ini cukup panjang sih. Kuliah di Unika seru dan asik. Tidak hanya teman-teman, tapi juga dosen dan tugas-tugasnya. Bagi saya, momen lembur bareng-bareng menjadi momen yang tidak terlupakan sepanjang kuliah. Untuk kedepannya, semoga ilmu yang didapat selama berkuliah di Unika bisa digunakan dan berguna. Nah, bener banget nih, momen-momen lembur sama teman-teman itu momen yang nggak bisa terlupakan gitu ya. Dan ilmu yang kita dapat dari Bapak Ibu dosen pastinya sangat berguna dan bermanfaat. Oke, langsung aja kita next ke kesan dan pesan berikutnya. Selama kuliah, saya mendapat banyak pengalaman langsung di dalam sebuah proyek, yaitu proyek perumahan BSB dan kampus Unika baru BSB. Selama kuliah, saya lebih mengerti lebih luas tentang dunia arsitektur. Oke, langsung aja kita next. Perkuliahan sangat menyenangkan meskipun terkadang membosankan. Letak membosankannya di mana ya? Oh, mungkin karena terlalu banyak tugas ya, jadi bosan. Saking banyak tugasnya, jadi bosan gitu ya. Lanjut aja ke kesan dan pesan berikutnya. Berkuliah di arsitektur Unika sangat seru. Oke, next. Kesan dan pesan berikutnya. Ini ada yang nulis kesan, mendapat relasi baru, pengalaman baru tidak hanya teman sefakultas, tapi seuniversitas. Untuk pesannya, ada suka duka dalam perkuliahan. Nah, suka dukanya pasti banyak banget yang dilalui selama masa perkuliahan, dan tentunya tidak akan terlupakan. Oke, next ke kesan dan pesan terakhir. Sebagai anak transfer, cukup berat mengikuti perkuliahan di Unika. Selain harus menyesuaikan dengan semua sistem yang ada, kinerja dosen yang berbeda-beda, serta kondisi teman yang sudah berkelompok-berkelompok membuat lebih susah lagi untuk berteman. Untungnya masih ada teman-teman yang baik meskipun tidak banyak. Thank you teman-teman, sukses selalu. Nah, itu tadi beberapa kesan dan pesan yang sudah ditulis oleh teman-teman para wisudawan. Untuk kedepannya, semoga kita menjadi orang yang lebih sukses selalu. Dan terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk kita semua.
tentunya kita tidak akan melupakan momen-momen yang terjadi di masa perkuliahan yang sudah kita alami, suka dan dukanya, terus kemudian momen-momen yang terjadi selama masa perkuliahan itu jadi bilang banyak banget lah perjuangannya gitu yang kita lalui buat mencapai titik saat ini ya gitu ya, sehingga kita bisa lulus, bisa merayakan kelulusan kita saat ini di acara wisuda ini. Dan selamat untuk kalian semua, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Banyak pelajaran dan pengalaman baru yang saya dapatkan selama berkuliah di Arsitektur Unika, ditambah dengan teman dan dosen dengan berbagai macam karakter serta tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya menambah saya semakin maju dan semakin siap untuk menghadapi dunia kerja. Kenapa memperbagus Unika baru setelah saya lulus? Sangat heran. Haha, I don't know how, but perhaps I deserve some credit for trying. Pembelajaran selama perkuliahan menarik. Tugas tidak hanya di kampus, namun ada survei lapangan, wawancara warga sekitar, dan lain-lain. Terima kasih untuk para dosen dan staf non-pengajar. Selama berkuliah di Unika jurusan arsitektur, banyak cerita yang terjadi, banyak masalah yang saya hadapi, dan banyak juga hikmah yang bisa saya petik. Semoga apa yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat bagi sesama. Tidak ada pencapaian diraih tanpa perjuangan. Sangat berkesan berkuliah di Unika. Banyak kejadian dari senang, sedih, lucu, panik, semuanya pernah dirasakan di Unika. Unika akan selalu menjadi tempat penuh kenangan. Pesan untuk Unika, lebih maju lagi, lebih merangkul mahasiswa. Dengan adanya wacana PTM, semoga bisa terrealisasi agar mahasiswa baru bisa segera merasakan serunya kehidupan perkuliahan secara offline. Arsitektur mengembangkan bakat dan mendorong saya melewati segala batas, memberikan banyak kesempatan untuk belajar baik di dalam dan di luar negeri. Terima kasih untuk dosen-dosen yang tidak pernah berhenti mendorong saya untuk menjadi lebih baik di saat saya ingin menyerah. Terima kasih FAD. Kesan selama perkuliahan dari tahun 2017 hingga 2021, saya merasa senang bisa masuk jurusan arsitektur dan bertemu dengan banyak teman baru yang menyenangkan. Pesan, semoga arsitektur maupun FAD tetap kompak. Berdinamika di kampus membuat saya banyak menerima pembelajaran, menjadikan diri sendiri lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih kampus, fakultas, dan teman-teman angkatan atas apa yang sudah diberikan. Terima kasih para dosen atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga semakin menjadi lebih baik daripada hari ini. Kesan selama perkuliahan adalah berjuang dan berusaha menyelesaikan apa yang dimulai. Pesan, selama perkuliahan adalah berserah kepada Tuhan. Yang sabar. Kuliah di jurusan arsitektur tidak hanya selalu belajar tentang bangunan dan struktur, tapi juga bagaimana kita lebih menghargai waktu dan selalu belajar dari kesalahan. I fell down a few times, but I always got back up. Itu yang membuat mental semakin kuat, jadi tidak mudah menyerah dan selalu bisa bangkit lagi ketika ngerasa down. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Just because you took longer than others doesn't mean you failed. Keep going, stay positive. Unika Sugio Pranoto adalah kampus terbaik dalam mempelajari arsitektur secara lebih dalam, dibantu dengan dosen-dosen yang ahli di bidangnya dan dengan teman-teman yang mendukung. Pesan, fasilitas yang berada di kampus cukup bagus, tapi belum optimal dalam mewadahi kegiatan perkuliahan dengan banyak keramik yang sudah lepas dari lantai. Untuk selanjutnya, dimohon juga untuk mempercepat kecepatan internet, memperbaiki dan menambahi fasilitas yang diperlukan. Kesannya mengerti bahwa waktu tidur itu sangat berharga. Pesannya, untuk anak arsitek yang lainnya, jangan lupa tidur kawan-kawanku. Kuliah di arsitektur itu berat, banyak sekali deadline tugas yang harus diselesaikan sampai begadang bahkan tidak tidur. Namun, dengan hal itu, saya dapat belajar membagi waktu dengan sangat berarti. Pesannya, do your best and God will do the rest. Semoga pengurusan akademik lebih mudah daripada pembayaran. Banyak hal baru yang saya dapatkan selama kuliah di sini, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kedepannya, dan bisa bertemu teman-teman baru yang memiliki karakter yang beragam, tapi mau saling membantu satu sama lain. Akhirnya lulus. Ya wes ngono lah. Kesannya sangat menyenangkan saat kuliah lapangan dan survei. Pesannya, jangan kasih kendor, semangat dan selamat berjuang. Jangan lupa kalau temannya danusan dibeli. Kesan, sangat bangga menjadi alumni Unika Sugio Pranoto. Pesan,
Semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Kesan selama perkuliahan, Bapak dan Ibu cukup antusias kepada mahasiswanya untuk selalu kreatif dan mandiri. Pesan saya dalam membawa materi bisa dibawakan lebih rileks agar mahasiswa tetap memperhatikan dan diberi sesi tanya jawab di akhir untuk menambah pengetahuan mereka. Selama kuliah, saya banyak mendapatkan pengalaman di dunia lapangan dan mengetahui lebih luas tentang dunia arsitektur. Menghade dan terima kasih. Terima kasih semuanya sudah berjuang. Sangat mengesankan, kangen banget kumpul di kampus Unika bareng teman-teman. Maybe your favorite color isn't blue, but your laptop screen is. Always set your autosave on. Kuliah di arsitektur Unika sangat seru. Thumbs up buat para dosen yang hampir gak pernah absen dan selalu semangat buat mengisi kelas. Secara pribadi, gak punya banyak cerita menarik di sini, tapi bakal jadi salah satu tempat yang gak bakal bisa dilupain. Terima kasih 5 tahunnya yang sudah banyak mengubah cara berpikir, memandang suatu, dan sebagainya. Semoga semakin banyak menghasilkan manusia-manusia keren. Itu adalah persembahan cuplikan video dan kesan-pesan dari para wisudawan periode ini. Selanjutnya, sebelum sampai pada rangkaian acara terakhir yaitu penutupan dan doa, akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama yang akan dipimpin oleh tim dokumentasi. Kepada tim dokumentasi dipersilakan. Baik, untuk slide yang pertama. Baik, untuk yang kedua, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, kita akan menyanyikan Mars Unika Sugio Pranoto. Diharapkan saat menyanyikan lagu Mars Unika Sugio Pranoto, Bapak, Ibu dosen, wisudawan, dan tamu undangan dapat mengambil posisi siap dengan tangan kanan mengepal di dada sebelah kiri. Bapak, Ibu dosen, wisudawan, dan tamu undangan, dipersilakan untuk kembali ke posisi masing-masing dan tetap tertib karena acara akan segera berakhir. Akhirnya kita berada di penghujung acara dan akan kita tutup dengan doa.
Doa akan dipimpin oleh Ketua Acara, yaitu Saudari Angelina Berlian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Ibu dosen, para wisudawan, dan para tamu undangan, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa yang akan saya pimpin secara Katolik dan yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan mendampingi aktivitas yang akan kami jalankan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Angel yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Dengan ini, acara Yudisium periode 1 tahun 2022 telah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, para wisudawan, serta tamu undangan yang telah hadir dan mengikuti acara Yudisium ini dengan tertib dan hikmat. Sekian dari kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang menyinggung pihak satu dengan yang lainnya. Saya Fielsa dan saya Adele. Pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.